Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Itu. Sebenarnya aku make upan ya? Kelihatannya gimana? Jadi hari ini aku habis pemotretan sama Rio Motret. Make upnya bagus banget. Tadi rambutnya juga masih bagus gak sih rambutnya? Apa udah acak-acakan? Karena tadi pas pemotretan itu kayak ganti rambut 3 kali, terus udah gitu ganti baju 3 kali. Kasihlah sedikit foto-fotonya nih. Nih. Wow, ini ada video yang barengan sama anak-anak nih. Let's go. Oke guys, ini kita tiba-tiba kedatangan baby ini. Joget semuanya. Pasang Abang Jago. That's monkey. Oke, siap? Oke, tunggu. Wow, happy banget karena udah setelah 3,5 tahun gitu nggak foto sama Rio Motret, akhirnya foto lagi. Kenapa nggak foto? Waktu itu sempat terakhir 3,5 tahun yang lalu tuh foto maternity. Nah, nggak foto-foto lagi karena gendut menetap guys. Jadi bingung kalau foto takutnya layarnya nggak muat gitu. Oke guys, hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman followers di Instagram aku. Dan pertanyaan ini dikirim lewat Instagramnya Fitia Ariestia. Gimana nih? Kalian udah ada yang sampai buku-bukunya? Udah ada? Udah ada yang sampai bukunya? Surprise-nya nyampe? Cintanya sampai? Kasih sayangnya sampai? Infonya bermanfaat? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi aku ngingetin, bisa aja kalau kalian mau ikutin plek. Tapi kalau saran aku, kalau kalian tidak di-adjust sama dokter yang memantau kalian, better kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Itu hanya sebagai contoh aja gitu. Apa yang aku lakukan selama ini tuh seperti itu. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke, kalau ditanya menunya harus diganti per 2 minggu atau enggak? Kalau aku itu kan di adjustment dokter. Menu yang diberikan ke aku adalah menu dari dokter aku untuk aku. Kenapa selalu diganti 2 minggu? Karena memang kalau memang di dokter aku ya memang gitu menunya gantinya per 2 minggu kayak adjustment lagi. Kalau memang badan kita udah terbiasa bisa dikurangin atau kadang-kadang diganti menunya aja, atau yang tadinya nggak ada sayur dikasih sayur, bisa kayak gitu, buah diganti telur atau telur diganti buah, roti gandum diganti telur, bisa kayak gitu gitu. Cuman kalau untuk kalian yang memang ngejalanin sendiri, sebenarnya aku tidak ngomong harus plek 2 minggu nggak ganti menu sama sekali. Itu yang aku jalankan. Tapi kalau misalkan kalian mau ngikutin apa yang aku jalankan, sok monggo. Biasanya aku memang gantinya per 2 minggu. Tapi teman-teman di luar sana yang memang ngejalanin pola hidup sehat ala aku ini, banyak yang adjustment sendiri. Ada yang makan aja yang ada, tapi yang penting no minyak, no tepung, no gula, no santan. Ada yang benar-benar ikut aku banget. Ada yang menunya masih ganti-ganti tiap hari gitu. Jadi coba kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau buat aku sih secara pribadi, ketika kita makannya itu aja, jadi kayak ketakar gitu loh dengan makan. Karena gini, ribet kan kalau misalkan defisit kalori, kalian harus ngitungin makanan-makanan yang kalian makan tiap hari gonta-ganti juga ribet. Tapi kalau kalian mungkin lebih lihai, lebih jago, nggak masalah juga gitu. Kalau aku sih 2 minggu baru ganti. Waduh, kalau udah kurus mempertahankannya itu, kalau di aku konsul dengan dokter ada masa maintenance, yang aku itu belum sampai di masa itu.
Jadi setelah kayak penurunan berat badan ada masa maintenance. Jadi minimal kan penurunan berat badan kalau dengan dokter itu 2 bulan. Setelah itu maintenance. Setelah maintenance baru kita kayak udah terbiasa dengan pola hidup sehat. Jadi makannya juga jangan yang gerabakan gitu, tapi dia bisa makan apa aja gitu. Cuman ya pasti kita udah tahu lah, perut kita juga udah kayak nggak bisa makan banyak-banyak gitu. Nanti pada proses maintenance-nya aku akan update kembali. Terus cara untuk ngebesarin pantat, ini mungkin bukan spesialisasi aku, tapi setahu aku kalau kalian ingin membentuk bagian tubuh tertentu itu bisa kalian lakukan dengan workout. Kayak olahraga, olahraga kan ada yang pengencangan bokong gitu. Atau kalau memang specifically mau membesarkan sih kayaknya harus operasi ya gitu. Aku belum pernah dengar tiba-tiba orang yang pantatnya kecil terus jadi besar karena apa gitu. Ya mungkin operasi jalannya gitu. Cuman kan semua pilihan. Kalau aku sih nggak makan itu ya, jadi aku nggak makan makanan olahan gitu, yang kaleng segala macam tuh nggak makan. Kalau teri juga aku nggak dikasih menu itu, jadi menu aku tuh memang cukup monoton, ayam, file atau ikan laut, terus putih telur, terus buah-buahan, susu, roti gandum, yang kayak gitu. Jadi menu aku selama 4 bulan ya hampir itu aja, cuman cara mengolahnya aku bisa bebas gitu. Next question. Sakit mah itu aku banget. Aku tuh udah cukup, nggak sampai kronis sih, tapi udah lumayan lah mahnya itu. Karena sebenarnya kalau buat aku ya, mah itu muncul ketika stres. Terus kegiatan kita lumayan padat sampai kita lupa makan. Atau kita mau skip makan gitu. Jadi kayak sebenarnya mah ini adalah penyakit yang datang karena pola hidup kita tidak baik gitu. Nah selama aku menjalankan pola hidup sehat ini, makan tepat waktu, sehari aku makan 5 kali, sekarang 6 kali. Dan itu on time, makannya juga gak yang naik turun gitu, gak yang tiba-tiba banyak, tiba-tiba dikit gitu. Dan sampai saat ini aku tidak pernah mah gitu. Jadi aku juga bingung kalau misalkan ada yang ngelakuin pola hidup sehat dan mah tuh gimana ceritanya bisa sampai ke situ, karena kan kayak lambung kita nggak dikasih kesempatan untuk kosong, diisi makanan lagi walaupun dalam jumlah makanan yang tidak banyak. Jadi seharusnya sih dengan logika aku ini akan oke ya untuk teman-teman yang punya masalah mah. Aku kebetulan punya masalah mah, cuman ya mungkin secara medis ada penjelasannya lagi gitu yang aku belum bisa jelaskan saat ini gitu. Menurut pengalaman aku sih seperti itu. Next question. Minuman yang diperbolehkan selain air putih selama masa pola hidup sehat atau penurunan berat badan ala Tia Aries ya. Sekarang tuh udah tenar banget tau, diet ala Tia Aries ya, seneng deh. Walaupun aku sebenarnya juga dapat ilmunya juga dari dokter. Oke, minuman itu selain air putih 3 liter sehari, teh itu boleh setiap saat. Teh manis boleh. Tapi teh manisnya pakai gulanya gula diet gitu. Mau ditambahin pakai chia seed boleh. Chia seed biasanya aku tambahin di waktu jam makan 2 sendok teh. Terus kopi boleh, asal kopinya kalau aku minumnya kopinya americano, nggak pakai gula. Pakai gula diet juga boleh, nggak boleh pakai creamer, nggak boleh pakai susu juga gitu. Tapi kalau pada saat aku dapat menu susu low fat di jam cemilan sore atau jam makan malam, kadang-kadang aku pernah dapat susu juga gitu. Itu bisa aku campur kopi, campur gula, rasanya kayak kopi kekinian, enak banget. Es teh manis sebenarnya awalnya aku boleh berapa kali aja gitu kan, pakai gulanya juga gula diet. Aku pakai gula dietnya, aku pilih yang gula diet buat diabetes. Nah kalau kesini-sini sempat aku
kata dokter aku minum tehnya bolehnya pas jam makan aja ya. Jadi kalau dihitung jam makan 5 kali, berarti minumnya 5 kali. Cuman kalau di awal-awal sih bebas sih gitu. Disesuaiin aja kalau kalian, jangan yang tiba-tiba. Aku tuh takut banget ya kalau ada orang yang ngikutin pola hidup sehat kayak aku tapi diforsir gitu. Jadi kayak langsung ngikutin menu aku saat ini. Sementara aku udah ngejalanin itu dari hari pertama sampai 5 bulan ke depan. Jadi jangan langsung yang diforsir, sesuaiin sama kebutuhan kalian juga dan aktivitas kalian. Next question. Bukunya belum kedapetan ya, aduh teman-teman mohon maaf banget buat teman-teman yang memang belum kedapetan bukunya. Insya Allah aku segera selesaikan buku batch kedua, tapi sekarang aku selesaikan utang aku dulu karena pengiriman buku batch pertama itu belum selesai. Mohon maaf ya, karena kan kemarin PO tuh aku tadinya rencananya itu mengeluarkan 200 buku, tapi ternyata karena peminatnya ternyata banyak banget, jadi aku akhirnya dalam 12 hari itu sampai aku tutup di PO 6.000 buku. Nah aku mau selesaiin itu dulu. Kemarin di 3 hari awal udah kirim berapa Mi? 3 ribuan ya, udah kirim 3 ribuan, jadi masih ada 3 ribuan lagi. Aku selesaiin dulu kirimin itu dulu biar aku gak ada utang. Habis itu aku akan coba untuk cetak lagi batch keduanya. Tungguin ya, jangan lupa follow Instagram @fityaryestia karena di situ akan diupdate kapan keluarnya PO batch kedua. Oh, kalau masakannya beda-beda, misalnya dibikin ayam gulai tanpa santan, dibikin nasi goreng ayam, dibikin tongseng ayam, soto ayam, itu semuanya bisa loh. Nggak pakai gula, nggak pakai minyak, nggak pakai tepung, dan nggak pakai santan. Kita juga udah sempat bikin beberapa resepnya. Kalau kalian mau lihat di videonya ada nih. Ini. Jadi resep-resep yang bisa kalian ikutin tanpa minyak, gula, santan, dan tepung. Gitu. Jadi boleh kalau menu masakannya beda-beda. Nah, kalau nggak celong kayaknya kamu harus tidur cukup deh. Karena tapi kan ada beberapa yang keturunan. Aku termasuk yang lumayan ada celongannya dan tipenya mata panda. Jadi agak ada hitamnya. Nah, kalau udah genetik ya mau gimana lagi ya gitu. Di buku aku tuh ditulis ya, ada saran dari dokter Prama. Dokter Prama ini dokter yang juga bisa mengatur nutrisi. Dia domisilinya di Bandung. Nah ternyata tidur yang cukup dan jam tidur yang tepat itu sangat mempengaruhi di pembentukan badan kita. Jadi ketika kalian mau kelihatan awet muda, obat untuk anti-aging juga ternyata si tidurnya itu harus cukup dan on time gitu. Nah di buku ditulisin penjelasan dari Dokter Dama, kalian bisa cek di situ juga di buku The Journey of Fitya Aryestia. Pertanyaan yang terakhir. Boleh banget makan yang berkuah. Kadang-kadang malah kuah mie instan itu masih boleh loh gitu. Cuma jangan tiap hari karena kayaknya ada kalorinya juga lumayan gitu. Jadi kalau sekali-sekali biar nggak bosan boleh-boleh aja. Sama kalau menurut dokter aku kuah tuh nggak usah yang terlalu banyak-banyak banget gitu. Yang penting basah-basah aja, enak gitu, ada rasanya. Mungkin nilai kalorinya mungkin jadi lebih besar kali ya gitu. Tapi so far sih kuah boleh-boleh aja. Aman. Oke, Q&A-nya hari ini mudah-mudahan bisa sedikit nemenin kalian yang lagi jalan 45 menit atau yang lagi mau tidur atau yang lagi mikir-mikir, duh pengen kurus, duh pengen kayak Katia, duh gimana mulainya, duh ini itu. Kalian bisa cek-cek di playlist Fitya Aryestia, ditonton satu-satu. Mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan tambahan, bisa jadi panduan ketika kalian ingin menjalankan ini sendiri tanpa pantauan dokter. Tapi ingat, jangan lupa, selalu aku ingetin kalau misalkan yang terbaik itu adalah dengan pantauan dokter. Jadi kalau kalian mampu, punya biaya, itu kalian pergi konsul ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian. Jangan lupa tetap makan, tetap minum air putih, tetap tidur yang cukup, dan tetap ngejalanin pola hidup sehat. Oke, aku Tia Aryestia pamit. Bilang deh, oke. Ade. Aku, Aduh. Nana. Bunda, Ya. pamit.
Amin. Dadah. Dadah. Apa? Amin. Oke. Ya. Ya, ya. Nah, lagi deh, kurang kenceng deh. Yes, lagi deh. Yes. Dah. Dadah. Bye. Mama. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.